gue suka sama dia itu dulu dari hidung. Oh dia kalau senyum manis ya? Hah? Manisnya sih enggak, cuma nggak tahu hidungnya aja, aura hidungnya dia aja yang apa yang bikin gue kesengsem banget. Karena dia tuh sebenarnya nggak suka sama gue, karena ya kalau biasa lah ya, kalau artis di mana-mana gitu Nolak lah. Nolak penggemar lah. Ya, Tapi kasih gue- kesempatan dia tapi kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Bonser Channel, channelnya anak-anak alumni Bonser dari Bonser Lawas 80, 90, milenial. Dan ini agak sedikit berbeda nih teman-teman Bonser dimanapun berada. Semoga penonton Bonser Channel selalu sehat di tengah transisi new normal ini. Dan sekarang narasumber berikutnya agak sedikit berbeda. Kebetulan teman seangkatan. Nah, kita tampilin nih pasangan Bonser sejoli yang belum pernah dan pertama kali di Bonser Channel. Dan narasumber ini tempatnya rumahnya di daerah Tambun ya, Sumberjaya, Tambun Selatan. Ini kita seangkatan, beda basis dan beda kelas. Dan kita langsung aja kita kulik lebih dalam cerita nostalgia dari pasangan Bonser sejoli ini. Ya, apa kabar Pok? Alhamdulillah baik. Nah, bisa diceritain nih Pok, dikenalin masing-masing namanya. Dari Pok dulu Pok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Asia, biasa dipanggil dengan Nunung. Dulu saya itu masuknya Maklum dulu ini. Jangan kaki. masuknya basis 44. 44 ya. Lulus? Lulus tahun 96. Nah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama Andi Tata, biasa panggilnya Tata, dari sekolah sampai sekarang alhamdulillah. Tapi nama keren biasanya panggilnya Tapuy. Yes. Sama satu angkatan. Ya, semuanya Bang Dawei, terima kasih banyak sudah silaturahmi ke rumah. Iya. Dan insya Allah nanti kita ceritain Cerita-cerita. apa yang kita tahu selama 93 sampai alhamdulillah saat ini kami sudah dikasih 2 orang putra, ya, alhamdulillah pada sehat. Dan terima kasih juga Bang Dawei dan Info yang mungkin nggak kelihatan di belakang. Layar. Ya, Dulu dulu rumpung Bang ya? iya, dulu gue tinggal di Pelumpung, Iya. Gang Remaja 1, tepatnya pas turunan Bepas itu ada halte, lewat sedikit Gang Remaja 1. Pokoknya kalau yang sekarang masih tinggal di sana itu ujung gusuran yang sekarang, ya, yang sekarang mau dibangun Bepas, gitu aja sekarang. Jadi salah satu anak Bonser, alumni Bonser, dulunya sekolah ada yang di Pelumpung nih, saksi sejarah nih. Nanti kita kulik dah dilemanya dia sebagai anak Pelumpung. Serba salah. Serba salah. Dari Podonong dulu nih, dulu masuk Bonser bisa diceritain kenapa milih STM nih, padahal kan cewek. Apa ya? Kalau untuk masuk SMA itu jujur saya itu kurang minat. Dulu tuh sebenarnya saya berminat sekali tuh masuknya SPK, SPK apa sih? sekolah perawat. Oh, perawat. Nah, karena tidak diizinkan dengan bapak saya, akhirnya bapak saya menganjurkan saya udah kamu masuk STM, karena kalau masuk STM itu untuk dari kerjaan gampang, lebih mudah. Pokoknya mindsetnya seperti itu ya. Jadi ketimbang kamu masuk SMA ataupun semuanya, mending kamu STM. STM itu kan kalau perempuan
perempuan jarang. Jadi kalau misalkan nanti kamu lulus basicnya STM, untuk cari kerjaan lebih mudah di pabrik-pabrik elektronik seperti itu. Berarti dulu jurusannya elektronik. Iya betul. Nah, kan dulu orang tua rumahnya jauh nih, gimana lu? Depok. Depok. Depok, Cimanggis. Cimanggis. Auri. Auri. Tahun 93 dari Cimanggis. Kesian gue ya, gue ngencani ke sono ke Auri. Nah, itu kenapa milih Bonser tuh? Kan di sana banyak STM. Nah, kebetulan abang saya itu jebolan situ juga. Dia, Oh, Bang Oji. Ya, abang saya itu Bismillah. namanya Fauji. 93. Atau disebut dengan Oji atau Lulusan Oji, lulusan tahun 93. 93. Jadi Ya. dia Lulus. lulus, saya masuk. Jadi ada referensi lah ya dari keluarga Itu. bahwa di Bonser Oji begini, lu begini, kata orang tua seperti itu. Iya, betul. Kalau abang gimana bang? Kenapa masuk Bonser bang? Sebenarnya cuma pengen cari yang dekat aja sih ya, karena kebetulan ada sekolah favorit dekat rumah, Bonser, walaupun katanya Bonser itu image-nya ya gitu deh. Pengennya sih masuk Bonser 3 tadinya Awalnya. mohon maaf nih sebelumnya ya, tapi karena nilainya nggak mendukung, akhirnya saya masuk Bonser 2 dan jurusannya dulu listrik. listrik ya. Jadi beda kelas. beda kelas. Listrik 1 2, listrik 3 4. Jadi kalau misalkan dihubungin antara elektro sama itu udah panjang tuh ya melirik. Koslet sebenarnya. Koslet ntar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi alhamdulillah banyak yang pada marah-marah waktu kita undang untuk datang, pada kaget. Lu sama dia jadinya. Nggak nyangka ya, Bang, ya? Nggak nyangkanya ya gitu. Pokoknya Lu kapan pacarannya? cerita histori dia pacaran kita nggak tahu nikah. Terus kok Ya. waktu di Bonser dulu yang paling diinget dah, entah itu kalau romantis kan kita nggak tahu nih ente berdua ya kan. Gila. Terus kisah senengnya mana, senengnya apa, serunya di mana, Kalau sebenarnya dari latihan apa nih? senengnya di sekolah di Bonser apa? Dulu pas Kibra ya? Iya. Salah satu dulu yang sering diwakilkan dari sekolah ini Pak Nunung nih untuk kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Kebetulan sama-sama di Paskibra kita dulu satu angkatan kok ya. Iya betul. Senengnya di mana kok? Kalau saya itu gimana ya? Sebenarnya sih jujur aja saya tuh nggak minat sebenarnya masuk Paskibra. Cuman karena dulu saya cenderung ke pramuka. Cuman karena ada yang bilang dengan Paskibra bla 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 bla, nah seperti itu. Akhirnya saya bilang udah deh, kita coba dulu di Paskibra. Kebetulan juga saya mengikuti Paskibra itu untuk menata ya, soalnya yang image perempuan masuk STEM itu kan image-nya udah jelek. Wah ini bakalan begini, bakalan seperti ini, Bakalan tawuran. wah udah itu jelek banget. Jadi saya mengikuti kegiatan ini untuk diri saya sendiri, biar saya tuh bisa mana yang bagus untuk saya, mana yang tidak. Jadi saya bisa memilih di situ. Nah alhamdulillah dengan kegiatan Paskibra ini, jadi saya bisa Banyak senengnya lah ya. banyak senangnya, Banyak yang diambil. banyak yang diambil yang bagus-bagusnya. Jadi saya belajar ngambilnya positifnya, untuk negatif saya buang. Gitu. Ya. Kalau Bang Tata senangnya di mana Pak? Bang, sekolah di Bonser? Gue senengnya sebenarnya kalau di Bonser dapetin dia. Karena agak susah juga. Kalau sekolah umum lah ya, orang sekolah yang nggak pernah bawa buku, seringan itu bawa Kenapa yang nggak bawa buku tuh? Kan kita bawa buku maksimal 2 kan? Iya. Kenapa ente nggak bawa buku? Karena deket rumah. Pertama ya bang ya, terus yang kedua ntar gue rangkum aja deh. Dari satu buku gue rangkum, ntar gue belajar di rumah gue catat, gue salin. Selama 3 tahun? Nggak pernah bawa buku. Oh gitu. Makanya mohon maaf nih guru-guru ya kalau misalnya yang pada nonton masih ingat ya, bukan yang mau ini, cuman dia gitu deh. Oh, dia mau. Itu yang buku-buku di atas loteng gimana tuh Bang ceritanya Bang? Hah? Bisa ceritain tuh? Jadi Nggak bawa buku tapi nyimpen buku di atas loteng. bukan di atas loteng, Di atas mana? di sela-sela lubang angin kan ada apa tuh namanya, celah sedikit tuh di lubang-lubang angin, ada celah sedikit. Pokoknya setiap Setiap kelas yang kita tempatin untuk belajar di kelas A, B, C ya itu pasti ada buku satu. Jadi kalau mau belajar, mau masuk kelas, mau pelajaran siapa kek, guru-guru yang itu gue rangkum aja jadi satu. Itu setahun gak habis-habis. Selama 3 tahun
tahun tuh. 3 tahun. Tapi ada yang nyangkut gitu. Hah? Alhamdulillah lulus bang. Intinya di situ ya. Di situ aja deh. Intinya ente rajin masuk, rajin bayaran, lulus ya. Nah, dan alhamdulillah dipercaya juga sih sama Pak Jojon. Pak Jojon. Pak Jojon ya, untuk megang lamkir. Terus ada beberapa proyek juga yang dikasih sama dia. Itu Teratai Putih Bekasi yang di Perumnas 1. Perumnas 1 itu bengkel listrik pertama yang bikin instalasinya Itu dari konser ya. kita yang megang. Oh. Ya kita yang megang dan waktu itu alhamdulillah Pak Jojon masih dalam sehat atau kondisi sehat. Iya. Sebenarnya kalau sekarang kan kita udah sakit ya kan. Salam buat Babe Jojon kalau misalkan nanti nonton ya. Salam Jadi hormat dari Pak saya. Jojon ini kayu listrik. Dulu di zaman kita guru-guru bonser bikin sekolah lagi terput Teratai Putih di Perumnas 1 Bekasi. Cikal bakalnya dari gedung praktek, dari segala macam itu anak bonser yang ngerjain ya. Bonser. Instalasinya anak bonser semua. Di Sampai- tahun itu. Sampai pengalaman yang paling berkesan itu kita disuruh minta bikin apa namanya pada peresmian, cuman itu gimana caranya gerbang itu geser. Itu sama Pak Jojon sampai jam 1:30 pagi gitu kalau nggak Itu salah. Pak Oma juga kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah yang Pak Oma. Gimana caranya nginstal, begitu ntar dipencet sirine bunyi, pintu gerbang geser. Alhamdulillah. Jadi, Hah? jadi. Rusak. Sampai setengah jalan. Lek mati. Ada udah nyoba berapa kali tuh lancar begitu. Ternyata nggak ngerti ada yang senggol atau apa pokoknya tuh kabel-kabel kan. Tapi ya itulah kesannya. Jadi sekalian praktek juga bang ya? Iya, bener. Dan alhamdulillah jujur aja ada sedikit kompensasi lah dari Pak Jojon bentuk terima kasih kepada siswa-siswa bonser yang pada saat itu Membantu terput. membantu terput untuk bisa apa namanya Bisa berjalan lah. berjalan, karena kalau misalkan dia ambil dari luar untuk bayar orang instalasi listrik, Kontraktor contohnya. kontraktor mungkin praktik itu udah ketahuan. Jadi diberdayakan anak-anak bonser dan saya rekrut teman-teman untuk ikut apa namanya praktek di sana dengan apa namanya kelonggaran waktu belajar. Ya, jadi pada saat nanti kita pagi praktek di sana, nanti siang kita pulang sana. Jadi kerjanya itu nggak full, Nggak full. 4 jam, jam 8 sampai jam 11 kita kerja di TP, ya. Lalu siang kita berangkat lagi, terus begitu juga seterusnya. Oh berarti sebelum ke bonser sekolah siang, ente pagi ngerjain itu di terput. udah kerja dulu. Ya. Dan itu ya pengalaman yang saya bawa sampai Sampai kerja. kerja. Jadi diajarin mandiri lah. Ya jadi di bonser 2 nggak semuanya siswanya itu terlibat tawuran. Ini ada salah satu yang pada saat masih sekolah dibimbing sama Pak Jojon berprestasi lah untuk ngerintis terput Bekasi di Perumnas 1 supaya bisa jalan dan bisa dibuka tuh sekolah untuk umum. Tahu sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Malah berkembang terput 1 Bekasi, Iya, terput dua. 2 di Cimuning masih ada, masih jalan dan lebih maju sekarang. Ya, mudah-mudahan ya itulah kondisinya. Terus untuk yang lainnya, kalau untuk tawuran mohon maaf karena rumahnya dekat sama bonser. Oh iya, tuh gimana tuh bang? Ente kan anak perumpung, sedangkan perumpung ngeliat bonser kan benci banget nih. Itu dilema atau gimana nih bang? Ente pas banget gang remaja 1 pas halte lagi. Iya benar. Rasanya gimana tuh bang? Dilemanya sih sebenarnya pada saat kita lagi nggak sekolah. Ya, pada saat kita lagi nggak sekolah. Kalau apalagi pada saat sekolah mungkin gue turun di perumpung nggak ada yang nyorek lah ya. Cuma pada saat kita lagi nggak sekolah, lagi stop, lagi pada tawuran, kita mau teriak-teriak gimana kan gak enak. Ya, paling anak-anak teman-teman kampung aja yang suruh kita usir-usirin. Oh melerai, nggak bela bonser, nggak bela. Semua. Sebenarnya tapi kita ini kampung aja. sebenarnya itu dulu di perumpung itu kan prosesinya sekitar mungkin 10 tahun ya, sama bonser ribut tiap hari, udah kayak makanan sehari-hari. Iya. Itu sebenarnya asli anak perumpung sendiri, warga perumpung apa anak sekolah lain yang rival bonser? Emang Jadi- nungguin bonser di perumpung? Jadi sama lah ya seperti kita apa namanya kita nongkrong di situ, mungkin ada yang lebih vokal, anak duduk, anak FM, anak trubun, anak BM, ya mereka ngumpul di situ dan nongkrong sama anak kampung gak mayong ya, dan mereka ikut-ikutan. Tapi sebenarnya sih banyak anak luar, tapi kalau lu anak kampungnya sendiri sih sebenarnya kalau nggak
nggak pernah, nggak Dimulai. dari mulai ada anak-anak yang nongkrong itu enggak. Cuman image-nya jadi teman bareng nongkrong di belakang halte, ngopi bareng, rokok bareng, dan paling tuh kalau udah selesai tawuran sore malam nongkrong lagi, ya kita paling tolong deh sama hargai. Tapi kan. susah Bang. Ya namanya orang Anak luar sih Bang. sekolah ya. Iya. Yang karakternya masih dibina di apa Justru di- anak akamsi itu termasuk akamsi berhubungan Iya. berarti lebih cenderung melerai ya. Melerai aja. Karena yang kita jaga waktu itu nama baik. Nama baik kampungan, Nama baik Bengkulu. kampung. Iya, bukan karena gua anak Bonser, bukan kita lebih melerai. Cuman karena lebih dominan di situ Bonser juga. Kebetulan abang juga Bonser 3 lulusan 93, Agus Hidayat namanya, jurusan listrik juga. Dan gue paling sama dia doang. Kalau misalkan ini ya dapetin. Nah, kalau misalnya ada yang tetap ngayal Bang, tetap mereka niat untuk jegal Bonser nih. Pernah gak Bang? Apa ya? Ada mungkin peleraian atau menjaga atau ente mungkin comot atau gimana? Ada gak Bang seperti itu? Aduh, udah ente kasih tahu nih sebagai warga Pelumpung. Jadi waktu itu pernah kebetulan dibantu abang juga. Abang kebetulan di situ keamanan RW. Keamanan RW. Keamanan RW. Karena abang nomor pertama itu keamanan RW. Jadi dia kenal sama orang Kodim. Kebetulan kan abang TNI juga, ya kan. Sekarang tinggal di Kedari. Dia sama orang Kodim, sama Polsek itu dia nongkrong biasa. Anak-anak biarin pada kumpul kan, cuman begitu teman-teman Bonser pada lewat, kalau nggak salah 900 atau 300 lah waktu itu Basisnya. begitu mau bergerak udah pada numpuk dicomot-comotin, didudukin di belakang halte. Maksudnya yang Provokasinya ya, betul bubar semua. Yang tertangkap waktu itu kurang lebih ada sekitar 15-an orang. Itu dibantuin sama anak-anak kampung juga, bisa anak-anak kampung. Dan ternyata yang diciduk itu sebagian besar anak luar. Ada anak-anak kampung sendiri dikasih arahan, dikasih pengertian, dan akhirnya sebatas itu aja. Cuman memberitahukan Iya. doang. Cuman ya Nggak ada sanksi lah ya. nggak ada. Karena mereka kan semua juga di luar dinas ya, dinas yang aparat satu dari Polsek, bapak siapa namanya waktu itu, terus yang satu lagi Kodim. Kecuali ada yang bawa senjata tajam ketangkep Bang. Iya, itu pasti jamin. Tapi nggak dibawa ke Polsek atau Kodim. Nggak diproses. Kantor RW aja. Kantor RW aja. Berarti warning dari orang-orang Pelumpung untuk yang rival Bonser untuk menjegal Bonser itu hampir tiap hari udah dilakukan. Hampir tiap hari. Pokoknya tahunan kita itu sampai 2005 ya. 2005. Itu hampir setiap hari, dan ya menes lah. Dan memang di luar pemantauan itu, kebetulan begitu lulus dari Bonser tahun 96 juga bulan Agustus gue kerja langsung jadi Jadi kurang kepantau. kurang pantau jadi Cuma dengar-dengar yang Bonser berita tadi, aja. Bonser aja. Bonser ribut Pelumpung. Pagi, siang, sore kan udah Karena kan pasti hari-hari. kelihatan tuh kalau kita pulang kerja, waduh banyak ini apa ya? Batu, kaca yang pasti kaca. terus barang pada tebar-tebaran. Iya, kan seperti itu. Paling itu aja. Jadi nggak bisa monitoring terus sampai apa namanya perjalanan kita lulus sampai sini enggak. Karena Ada. kalau untuk tawaran-tawaran yang skala besar mungkin Ini mantan Basis. pacar yang lebih, karena dia rumahnya lebih jauh. Ya, Itu banyak lewatin titik-titik tertentu tuh ya. Iya. Makanya nggak masalah kalau misalkan dia nongkrongnya itu di sini nih. Jangan. Nih. ya nanti kita tampilin Iya. fotonya Pokoknya nanti ada. di deskripsi. Pokoknya ngenes deh pokoknya. Kesian kalau ngeliat emang mantan pacar sampai paling begini kan. Bener. Mau bagaimana coba? Mau suruh tinggal belum nanya. Tapi ya nggak tahu. coba ceritain kok, ente selama di Bonser ikut basis pasti ya? Apa ikut basis enggak? Karena itu kadang enggak, karena apa ya, karena kondisi jam pelajaran saya itu kan kalau pertama gue pilar-pilar, jadi saya Guru sering kilas apa nih? ya saya kayak Bang Bututi ya. Bu Ya, Bu Tuti. Tuti dulu kan saya guru ini ya, guru apa Kajur. ya, ngajur itu kan. Kebetulan juga wali kelas kita juga waktu kelas 2 itu Bu Tuti.
Jadi kalau misalnya saya datangnya telat tuh kalau ikut basis itu udah pasti telat, Udah udah pasti telat. mungkin nggak telat, udah Dan pasti itu. nggak ikut pelajaran. Nah itu dia. Nah selalu tuh saya sering kena teguran, terus kalau teguran omongan sih udah kebal saya. Ya nggak kuat saya jambang saya ditarik, Tambang ditarik. nggak kuat saya sakitnya minta ampun beneran. Masih untung jambang, coba kalau kuping caplang kayak saya nih. Aduh jadi saya mikir lagi daripada saya kena omelan. Jadi nggak ikut basis. Iya, terus nama saya juga jelek. Saya khawatirnya ntar orang tua saya tahu nih kan gitu. Saya nggak dapat surat panggilan atau bagaimana. Jadi udah saya lebih baik saya jalan Ini di awal. kalau nggak ikut basis berarti perginya doang dong. Pulangnya mau nggak mau ikut basis iya, dong. kalau pulangnya suka ikut basis. Pulangnya mau nggak mau ikut Ikut basis. Cuman jarang. Saya kalau udah pulang ikut basis juga nggak selatan. Kan anak-anak kan kalau ikut basis nih, karena nongkrong dulu nih di Lama. Pasar Bo gitu. Kalau saya enggak. Oh, Saya maksudnya langsung dari pulang. konser mereka nongkrong lagi di Pasar Bo. Dia tuh suka gitu. Cuman Kalau ada saya lupa langsung pulang. mukanya porno yang ini. Asli. Porno kan. Dulu Beda. begitu dulu. Jadi kondom dulu 25 tahun sama sekarang beda lah. Itu dulu ya. Nah sekarang kan udah zaman berubah. Zaman kedepannya makin berubah apalagi saya. Kalau masih ada yang ingat temen-temennya ini. Ya, ntar buka ditampilnya Bang Dawai dia. Foto-foto memorinya. Terus kalau kan tadi kalau nggak ikut basis karena ngondong nih pengen banget masuk kelas dan ikut pelajaran. Sedangkan Iya. kalau nggak ikut basis rata-rata nggak ikut pelajaran. Cuman kalau pulang kan pasti ikut basis. Kalau ikut basis yang dialamin kisah serunya ada nggak? Ada waktu itu pas kebetulan saya pas praktek ya. Praktek terus saya bawa peralatan praktek deh kayak werpak, terus peralatannya. Peralatan praktek, Itu elektronik kita- berarti kayak ya, Joko Sorong gitu. Toolset gitu, Toolset, ya. Toolset itu. Terus kalau praktek saya pasti bawa full, jadi saya bawanya nggak satu gitu kan. Plus werpak nggak? Bawa werpak itu saya bawa. Nah kita pulang sekolah itu kebetulan kita naik 4x4. Terus di perumpung ke sana itu Karena ya pedati. pedati itu kita diserang. Di bantai. Ya Sama sama apa ya? 12 RM. 12 RM. Nah, jadi penumpang tuh pada ketakutan nih. Nah, kemudian kita lewat Samsat. Jadi penumpang tuh bilang, "Pak, belok, Pak. Pak, belok ke Samsat." Gitu kan. Dimasukin ke Samsat. Kita dimasukin ke Samsat tuh mobilnya. Jadi yang anak sekolah semua suruh turun. Semua anak sekolah. Samsat suruh Kebun turun. Anas berarti. Iya, betul. Kita suruh turun semua. Ada sih satu kenangan buat dia. Kalau saya nggak boleh dibuka, kalau misalkan dibuka, gua kasih tahu. Itu ceritanya Samsat kok. Iya. Nah, terus udah setelah yang anak seluruh semua anak sekolah turun. Itu Mau anak anak apa? bonser, mau anak bukan anak bonser turun. Oh, berarti anak 12 juga ada? Nggak ada, Ya, ada cuman sekolah kan lain ada ada di sekolah situ. lain mungkin di situ Oh, ya. Kita, pokoknya sekolah lain yang jadi smart-smart. semuanya yang itu disuruh turun. Jadi setelah kita turun semua tuh mobilnya berangkat lagi. Ente Nah, masuk di situ, Samsat. Ya, di situ kita biasa Satu deh basis kita, tuh? ya diceramahin udah pasti satu basis. Kita diceramahin deh tuh ya, bla 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 bla. Terus saya juga sempat ditegur, kamu perempuan ikut tawuran. Saya bilang saya nggak ikut tawuran Pak, saya pulang sekolah, saya bilang gitu kan. Tapi tetap aja di mana-mana atasan lagi benang, ya kan? Terus Nah udah terus diperiksain semua tasnya, digeledah semua. Tapi alhamdulillah pada saat itu kayaknya nggak ada yang bawa barang ya. Cuman pada Gesper ada yang paling. bawa gesper tuh yang kepalanya gede. Kepala babi lah. Ya, seperti Kepala itu. gir. Ah, itu dia. Nah udah terus termasuk saya tuh bawa peralatan praktek. Nah, di situ saya dicecer. Kamu perempuan bawa begini buat apa gitu kan? Buat betulin mobil. Cuman saya step Pak, saya kebetulan ada praktek, kelas praktek. Nih, werpak saya ada dan saya pun juga kan bawa peralatannya nggak satuan. Saya bawanya Set. satu set. Gitu kan sudah ada solder, ada obeng, ada tang, ada segala macam lah. Nah, tetap aja lagi balik lagi saya diomelin juga. Diajarin tuh dari ujung ke ujung. Nah, dijemur kali ya? enggak lah, itu kan kita udah sore? kita kurang prakteknya kita udah siang, jadi pulang sore. Dijemur di apa? Diajarin di situ, terus udah di apa? Pentungan polisi tuh yang Pentungan polisi. yang warna hitam. Oh, yang kayak potongan Ya, sapam. yang begitu. Oh. Itu kan dari karet ya, saya pikir itu enggak, karet itu membal gitu loh. Nggak taunya dari ujung dengkul anak-anak semua tak 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 gitu.
Ya Allah, sakitnya luar binasa. Diperbal ya, hasilnya Iya. dikasih. Kasih pokoknya semua dengkul semua gituin tuh. Udah Hmm. saya jatuh, saya saking kaget karena sakit. Udah deh itu pengalaman pertama saya. Ada lagi pengalaman. Ya pokoknya itu salah satu pengalaman saya yang pahit sih sebenarnya, tapi ya itu buat jadi cerita ya. Cerita juga nanti ke anak-anak saya gitu kan. Jadi dulu mama seperti ini, dulu mama ternyata badai juga. Mau nggak mau ya, harus dilakuin ya. Iya gitu kan, maksudnya makanya saya menceritakan ke anak saya tuh, kamu jangan seperti saya. Udah anak-anak zaman Now, dulu sama anak-anak zaman tuh beda. Kadang lebih, malah kalau kata saya lebih parah zaman sekarang ya, mungkin mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayaknya yang orang sekarang tuh lebih parah dari lebih zaman ekstrim lah dulu. dibanding kita. Kalau dulu, walaupun lagi zamannya saya tuh dulu kan ekstrim banget gitu. Ternyata sekarang lebih ekstrim lagi. Aduh. Nah kalau cewek kan cenderung nih, kalau cewek biasanya nih pernah narasumber dari Bonser 3 Yuni bilang dan mungkin yang lain cenderung kalau cewek itu kalau di basis jadi tempat penyimpan barang, Nah, barang itu. senjata tajam. Pernah ngalamin nggak tuh kayak gitu? Wah, Apa pernah. sering? Ya pokoknya pernah lah. Ceritanya gimana? Kalau saya pas barang basis kan, kalau kita barang basis tuh anak-anak udah pasti pada bawa Pada bawa bawa barang. udah pasti. Paling kecil Barangnya kecil. ada yang paling kecil itu Yang kecilnya diumpetin. gesper itu yang gear. Yang Itu kecilnya yang paling diumpetin. panjang tuh yang samurai. Nggak dititipin. Oh gitu. Iya. Berarti yang gede-gede dong. Ada yang gede. Lurit. Nah, kalau kebetulan saya barang basis kan kayak cuma saya. Oh. Jadi udah dong, lo jalan pelan deh. Maksudnya lo pakai tas gue nih. Jalan duluan pada saat mau masuk sekolah. Udah apa kita mau masuk sekolah kan turun dari Pat-pat. dari pat turun deh. Udah mereka pada bingung kan menaruh barang, udah ada ngomong aja yang bawa. Kata saya, aduh gue apes amat ya suruh bawa barang. Takut lah, takut ketahuan Itu juga. berarti tas gede dong. Gede. Tas sendiri. Enggak, bukan tas saya. Saya Tas? kan tasnya selalu kecil, jadi Oh. tas saya ada yang bawa. Terus tas siapa? Tas adik Ya, kelas. Adik kelas. Korban Tas biasa. adik kelas itu, tasnya gede kayak tas. Keril lah. Iya, kayak tas itu tapi gede. Jadi modelnya kayak tas gunung lah. Kan Iya, gede iya. tasnya. Terus udah dari situ semua barang masuk. Saya bilang kalau belum masuk, lu jangan duluan masuk, jadi biar gue duluan yang masuk gitu kan. Dan saya masuk dengan hati yang deg-degan, dengkul lemes dia dari ketahuan. Kalau ketahuan gimana? Saya sih cuman satu impian saya, orang tua saya. Soalnya orang tua saya tuh udah ngasih percaya ke saya, kamu sekolah di situ sekolah yang benar, Jangan tawuran. jangan ikut-ikutan yang gak benar. Jadi saya udah di Doktrin. makanya kalau sampai kamu gak beres, kamu gak usah sekolah lagi. Udah jadi kan saya udah takut ya. Cuman kalau saya nggak bawa ini, saya takut nih khawatir Sama sama anak-anak nih. Nunung cemen, nunung begini, begitu gitu kan. Jadi Nggak solider lah. seperti itu. Jadi saya Soalnya gitu. Sebenarnya sih dia takutnya itu takut kehilangan dia. Ya. Kalau sampai ketahuan orang tua. beda jalur, Nanti beda kita jalur, beda jalur. ceritanya kita terusin. Beda jalur. Terus Jadi saya tuh jadi serba salah di sini kan. Udah deh, jadi saya bismillah aja deh. Udah. tapi lolos terus tuh 3 tahun. Alhamdulillahnya lolos. Nah nanti Karena begitu barang tuh di dalam, itu ceritanya diumpetin di mana lagi tuh sampai jam kalau pulang udah sekolah. posisi di dalam, jadi saya nunggu tunggu di sini gitu. Jadi saya nunggu di situ. Terus nanti Nunggunya di mana tuh di sini? Di dalam biasanya sekolah. itu di atas ya. Kamar mandi. Kamar mandi yang di atas bukan di bawah. Soalnya kalau kamar dulu kan tahun dulu dulu suka lewat, kalau di atas itu kan jarang. Oh, terus Jadi kita di atas. terus Terus di atas tasnya tasnya pindah lagi. dikasih. Oh, Tas saya gitu. balik. Berarti ini makasih nih ya anak pat-pat yang zaman dulu sama Ponunung yang suka nyelamatin barang sampai masuk sekolahan nih. Halo Widi. Terutama Widi nih. Widi. Tasnya Widi. Sian ya, pacar gue. Ya, Mbak Tata, gimana nih? Kok terus terang nih, kita nggak tahu nih, dia bisa berjodoh. Mulainya dari mana, ente bisa pacaran nih? Dulu terus terang, Ponunung nggak kayak gini, fotonya tadi kasih tau ya, udah kurus, hitam, dekil, buluk. Bisa nikah sama dia Dulu gitu. kejemur, dulu kejemur. Ceritanya gimana Mbak Tata? Iya, kesian sebenarnya. Hah? Udah ngapa? Jangan, Nanti kita tampilin. Jangan buka itu lagi. Enggak, pengen ngasih tahu aja gue. Jadi gini. Kenapa gue suka sama siapa? Bonoy. Ya. Jadi kalau dilihat kan Bonoy gini ya.
Beda lah ya. Ente kan putih nih, putih waktu saya ingat banget ente Gue putih nggak dan perlu bicara, dia yang bicara deh. Jadi terus terang gue suka sama dia itu dulu dari hidung. Aduh. Oh dia kalau senyum manis ya? Hah? Manisnya sih enggak. Cuma nggak tahu hidungnya aja, aura hidungnya dia aja yang apa yang bikin gue kesemsem banget. Karena dia itu sebenarnya nggak suka sebenarnya. Karena ya kalau biasa lah ya, kalau artis di mana-mana gitu Nolak lah. Nolak penggemar lah. Ya, Tapi kenapa kasih gua- kesempatan dia, tapi kasih kesempatan. kenapa gue bisa tertarik sama dia itu ya pertama hidungnya, terus kebetulan juga ada teman satu kelas dekat sama dia namanya dia. Dia awalnya sih cuma apa namanya salam ya. Dan prosesnya hampir kurang lebih setahun lah sampai gue nembak. Itu kelas berapa tuh? Pokoknya kelas 2 sampai kelas 3 semester 5 gitu dulu. Dulu semester 5 ya. Kita semester dulu. Nah, semester 5, pokoknya dari kelas 2 mulai punya sendiri gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang ini dari dia tuh nggak ada yang Maaf ya, Iya, saya Pak. juga dulu benci banget sama dia. Maaf nih, sorry nih. Nggak. Sebel Tapi lu banget. aku ini dia dulu nih ceritain. Sebenarnya sih Gue nggak ada. bingung, terus terang gue bingung dia demen sama lo gitu. Ntar balikin lagi deh. Bukan gue ya. Bukan gue. nggak ada yang istimewa sebenarnya dari dia. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin ya itulah jalan hidup ya. Kalau kita sekarang gue turutin ke belakang, kok ternyata jalan hidup gue begini. Oh gitu. Tapi ya, Jodohnya. Jodohnya, ya. Tapi resmi pacaran 12 November 95 95 kelas 3 kita ya. kelas 3 Udah semester kelas 3. 5 Baru resmi pacaran. resmi pacaran. Dan orang-orang nggak ada yang tahu kecuali Lilis. Lilis sama Lilis. Lilis sama Sidi. Oh. Seri, Oh, yang lain cewek berarti tahu. teman-teman pas Kibra lah ya. Temen kelas Sama gue dia juga lah. nggak ada yang tahu. Itu kita jadian di Jogja dan kebetulan Jogja Klender. Jogja Klender, cuma nggak di dalam. Kasihan deh gue nembak dia itu di pelataran parkiran. Sekarang Jogja Klender terbakar bang. Ada apa ya, ada toko Kaset. toko kaset di situ. Dan pada saat gue bilang, Nung, gue suka sama dia. Itu di dalam itu lagi boomingnya bang, lagunya Brili Marantika sama Dewi bang. Wih. Yang ada, Nakal luka ganteng banget untukmu. yang ada di antara kita. Bang. Jangan bisa di antara kita. Itu sempat gue beli langsung kasetnya walaupun duit gue yang ngebayar di warung, karena kebetulan di depan gang gue jagain warung rokok. Harganya kalau nggak salah 12.000 dulu. Iya. 12.000. Ya kan langsung beli, simpen. Ya di situ kesini 6 tahun pacaran dari 2005 kita jadian nikah 2001 bulan Maret. 2001 resmi ya. Nah, Langsung ya panjang deh sebenarnya ya, cuman ya itu kan karena dia juga apa namanya tahu diri mungkin ya jalan sama gue kan, jadi dia permak diri dia sendiri. Ngomongnya nggak sopan ya. Ya, Padahal sekarang siapa itu- duluan tuh deh. Sekarang sekarang Siapa ngendong. duluan tuh ya. Cerita gimana tuh? Kan ini kisah romantis di Bonser Channel nih, nggak pernah ditampilin. Ini kita dapetin narasumber. Padahal perjalanan entar dulu Bang. Perjalanan 6 tahun itu gue sempet call sama dia bang, Oh, kurang lebih 6 bulan. putus lah, break lah ya. Break, putus enggak break. Yang paling banyak curiga dia, tapi kalau gue nggak curiga sama dia karena gue tahu. Nggak Saya mungkin nggak ada banyak yang curiga, tapi cemburu dia. Kalau saya kerja kalau saya dulu kerja sebelum di Cikarang bisa kerja di Pekesannya ya, tau lah Pekesannya kayak apa, kampus biru. Dia nggak curiga sama saya. Karena banyak kan cewek. Nah, tapi begitu saya sudah habis kontrak saya kerja di Cikarang, mulai timbul curiga dan cemburu berat. Jadi di sini bisa teman-teman semua nih bisa menilai ya siapa ternyata Nah yang sekarang begitu. gimana nih, ente bisa mau sama dia udah. Ini kan STM nih, di tengah cowok-cowok ganteng di Bonser, sama cowok-cowok beringas ya Gue kan. pengen dengar nih cerita sebenarnya. Baru denger nih bang, coba ceritain nih. Enggak, sama Ceritanya, nggak sama perjalanan hidupnya gitu. ceritanya cuma di Bonser Channel. Iya, siap. Ceritain dong. Awalnya tuh gue sama dia itu bencinya luar biasa. Bisa dibilang apa ya? Najis lah. Najis nanan. Najis Benar. terlawa ya Manata. Soalnya apa ya, iseng di tangannya. Gue nggak suka. Lancang. Gue nggak suka sama cowok yang tangannya iseng. Karena gue kan ibaratnya tujuan gue tuh sekolah.
gue bukan barang yang colek-colek yang di apa gitu, gue nggak suka. Ditambah gue gak kenal sama dia gitu. Kalau walaupun kenal juga gue mendingan diginin nong gitu, nong gitu, gue mendingan begitu. Tapi jangan nonong So cibu ya? nah tuh kayak gitu sambil lewat, jadi kesannya kayaknya gue apaan gitu loh. Oh gue apa kata gue, udah tuh ya di depan rilis nih gue bilang sumpah serapa gue tuh keluar semua tuh, dan tulis sama temen lu bla 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 kayak gitu kan. Kalau udah sama serapa biasanya justru malah lu suka sebenarnya. Ya enggak Biasanya lah. gitu biasanya. Jadi cerita tawurannya udah lewat, cerita kita nih. Terus Terus dia berhenti berbuat begitu sama gue itu setelah dia melihat gue tuh gampar temen gue sendiri. Gampar temen gue depan dia, anak bonser juga. oh Kita teman lagi- kelasan, Bukan teman kelasan. teman kasih. Bukan, jadi kita kan dulu ruang OSIS kita ada di depan tuh, terus ada bangku tuh, kita nongkrong tuh di situ tuh. Nah ada salah satu teman kita dia tuh kita ngobrol bareng, Yang merasa aja pernah digambar itu dia orangnya. kita pernah bareng di situ, terus ngobrol-ngobrol. Nah gue nggak suka ya kalau bercanda, misalnya gue batas. bikin lucu terus pada ketawa gitu kan nunung tuh megang leher Oh tuh. sambil Iya, megang, tuh gue nggak kayak suka. kayak pelecehan dong berarti. Ya begitulah ya. Kayak pelecehan. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Biar teman-teman sendiri yang mengartikannya. Jadi gue mendingan, oh lu nung, Kalian ya. lu asal jangan main yang sekitar kayak gitu deh. Oh. Gue nggak suka jujur aja bilang. Gue udah sekali ngomong kalau lu masih mau ngobrol sama gue, lu masih bercanda sama gue nggak suka main lu tangan lu begitu, gue mendingan dikeplak begini deh gitu kan. Ya kayak anak STM lah, Iya, anak Jawa lah. Gitu. daripada lu seperti itu, gue nggak suka bilang gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, gue nggak tahan dan gue marah karena gue udah meringatin sekali, dua kali, tiga kali. Begitu gue tiga kali plak, gue nampar depan dia, dia seribu bahasa dia tuh. Udah, terus gue bilang, dia sempat marah sih sama gue, lu cewek sih dong, saya lu cewek, kalau cewek gue gambar lah. Gue bilang, lu mau gambar yang mana, kiri apa kanan, gue bilang gitu. Ini gue kan gue udah bilang sama lo, gue nggak suka kalau bercanda tangannya seperti itu. Gue bilang lu geplak gue deh, tapi jangan pala ya. Gue bilang gue kalau di batas air gue nggak suka. Gue bilang. Udah tuh dia diem marah gitu ya. Cuman gue biasanya sih kalau gue biasa aja, tapi entah dia gue nggak tahu ya. Nah, terus semenjak itu dia udah nggak main tangan lagi. Ya gue jadi ada bersyukurnya juga. Tapi Ada gue nggak bersyukurnya kehilangan juga. akal. Gue main tulisan. Oh Dulu dulu bukan surat cinta bang. Oh bukan ya. Bukan. Dulu zamannya apa tuh bang? Karena kebetulan gue dulu tuh ketua kelas, Oh. ya kan. Gue sering nulis di depan, ya kan. Terus dia juga sama ternyata, ya kan. Sama-sama Jadi tukang nulis di depan lah ya. awal ceritanya dia mungkin ketinggalan catatan. Ini gambarnya ini sebenarnya. Minta tulisan sama rilis, tapi gue yang nulisin bang. Dulu sih tulisan bagus sebelum sekarang kayak dokter gitu. Sebenarnya lah ya. Dari situ dia nggak tahu kalau itu gue nulis bang, semua si lilis aja tuh yang, ya itulah lilis. Sekarang apa namanya yang ngundangin apa segala macam. Jadi kalau misalkan dia minta tolong sama lilis tulisin karena nggak sempet, itu kerjaan gue tuh. Dia kadang gue tulisin, ini dia udah pindah, bener dia. Cuma dari situ kadang gue suka tambah-tambah yang apa lah gitu kan. Bukan surat cinta sih, bukan, cuma itu aja. Dan Les, inget ya Les. Sesuai Les. Dan intinya ente secara nggak langsung bisa menutup dari teman-teman Bonser bahwa ente punya kisah romantis, ya kan, sampai nikah lah istilahnya. dan satu hal yang apa ya, yang kenapa dia suka dan gue juga direstuin dari awal jadian sama dia, orang tuanya kayak dibandingin teman-teman cowoknya dia yang lain, Jadi pendekatannya lebih ke dalam keluarga ya. keluarga. Dia lebih bisa pinter Cari muka ya, keluarga. Nah, iya. Bapak gue dulu nih PDKT. yang catur deh. Gue jadi kacangin, gue sih nggak masalah catur, tapi itu bapak gue itu ya. Sebenarnya pada umumnya hampir sama dengan kisah romantis zaman di tahun 90-an. Cuman bedanya ente di STM gitu aja. Di STM yang emang harus ente tutupin berdua nih sebagai anak STM. Bener bukan? Iya. Iya kan, nggak vulgar kayak anak SMA, di kantin harus bareng-bareng, di ini harus bareng. Karena kondisi dan segala sesuatunya ente harus tutupin, lebih nggak enak sama teman-teman yang lain. Ya, kisah romantisnya kita kelarin di part 1, nanti kita lanjut part 2. Kita
kita lanjut lagi di part 2 nih. Dari kisah romantisnya Pon Nunung sama Bang Tata, bahwa di Bonser itu walaupun sedikit ceritanya, ternyata ada kisah romantis yang terselubung yang orang-orang nggak tahu pada zamannya. Di sini kita kulik habis. Tapi tadi udah kisah romantis sebagian udah ceritain. Kita kulik ceritain yang lain lah, yang masih berhubungan dengan mereka berdua. Dari Bang Tata, Bang, selama di Bonser yang diingat apa, Bang? Kisah lucu, kisah apa ya? Tadi kan ente cerita apa sih tentang buku? Hah? Buku. Apa ya? Sebenarnya sih kalau sama teman-teman di kelas banyak lah ya. Cuman kalau secara umum dengan teman-teman yang di luar basis atau apa ya ada, cuman ya kalau yang di kelas gue inget banget tuh si Usman 900 tuh yang masih rebutan itu kesurupan dong. Tolong, Bang. Ciro Osman bingung, Bang. Ciro. Sorry Bang Ciro, kalau bisa nonton film ini sedikit gue kulik nih. Itu kesurupan Di dalam kelas. kesurupan, katanya sih Prabu Siliwangi, jadi dia ngurung Macan. Itu sampai mungkin kalau kita normal, kita apa namanya gerus ke meja itu kita akan kesusupan, tapi dia enggak. Hah? Dia enggak. Itu hampir kurang lebih 1 jam dia begitu. Kita bingung semua. Itu guru tahu, Bang? Hah? Ada guru? Guru ada. Guru juga udah pada bingung, tapi nggak tahu kenapa kita tinggalin ke kelas, dia ngurung-ngurung di dalam apa? Di dalam kelas, ya kan? Cuman ada pas apa ya itu? Lupa deh itu namanya. Dia tuh dampingin, mungkin dia juga bisa juga kan, ya gitu. Terus juga kondisinya dia nggak kosong, jadi dia terus bacaan gitu kan, dan sampai akhirnya si Usman jatuh sendiri, Ciro jatuh sendiri, tergulai lemas, dan dia nggak sadar. Dan kita lihat badannya karena dia sempat gumpang gitu kan, badannya pada sakit aja tapi nggak ada yang luka. Sebenarnya sebegitu dia sadar, apa yang terjadi sama Ciro sebenarnya apa, Bang? Nanya sendiri ke Ciro. Kalau dia juga dalam kondisi on, maksudnya normal, nggak ada. Cuman mungkin entah dia ada Berarti Ciro kemungkinan ngisi ya, punya apa? misi, ada. Oh, punya apa? Dan dia mungkin ada apa permasalahan pribadi yang dia punya sendiri, apa namanya dia punya sendiri yang nggak bisa diceritain sama teman-teman. Itu kita sempat bingung, sampai satu hari itu pelajaran gak ada yang isi karena untuk ingin dia. Terus akhirnya ditanya ternyata masalah SPP lah. Oh gitu, sepele masalahnya. SPP nggak dibayar-bayarin. Ditanyain orang tua. Orang tuanya bingung kan. Itu juga sama sebenarnya sama gue juga pernah kayak gitu. Gue pernah kayak gitu. Tapi rata-rata, Bang, selama 3 tahun gue cuma sekali Bayaran. bayarin SPP, begitu pas mau bagi rapot nggak bisa diambil karena belum bayar SPP nih. Akhirnya Ciro berbulan-bulan. nggak tahu deh kalau dia belum nggak tahu. Tapi kalau gue selama 3 tahun nggak bayar uang SPP sekali, kalau nggak salah masih 36.000, 35.000, 26.000, Bang. 26.000 ya. Itu nggak bayar, terus pas mau bagi rapot nggak dikasih karena nggak bayar SPP sebulan. Itu abang pulang ambil duit sampai rumah gue diomelin sama nyokap. Gue nggak mau tahu, kata nyokap, mami nggak mau tahu, pokoknya itu uang harus balik. Itu selama liburan sekolah gue jadi kuli, Bang. Oh, nggak kayak yang lain betak gitu, Bang. Enggak, kuli Kalau yang lain kan betak nyari duit. Ngamen ya? kuli sama ngamen. Sampai gue pengen ke rumah dia Minjem duit? enggak, gue ngamen, Bang. Oh, kira mau minjem duit. Enggak, gue ngamen. Jadi berangkat dari Plumpung, dari bus ke bis sampai gitu, cuman gue bayar ojek doang ke rumahnya. Enggak begitu. Itu 300 perak. 300. Oh, dia 300 perak dulu ya. Jadi pengen ke rumah dia tuh ngamen sama temen-temen,
kan bentar numpangnya sampai ini terus lihat pak foto Itu udah cuma gelap ya. tapi nggak bentar di itu ada lampu. Nah sekarang balik lagi ke Ciro nih bang. Berarti zaman kita dulu wapak itu udah ada sebenarnya. Oke. Cuman emang Dan gue yakin sebagian dari teman-teman banyak punya wapak. Yang selon. Itu nggak kosong lah. Oh. Karena kelihatan dari aura sebenarnya. Aura ya. Aura. Pokoknya Jawara itu sebenarnya punya wapak, cuman zaman kita itu lebih banyak diem ya. Iya, nggak kosong lah. Cuman ngebuat tapi dia selon dan aura dia sama teman-temannya, Beda. aura dia keberanian dia sama rivalnya itu udah kelihatan. Itu nggak kosong. Dan Ciro ini emang salah satu orang yang orangnya nggak banyak ngomong. Iya betul. Orangnya nggak banyak ngomong. Kalau masih ingat Ciro 900 Litan. Dia nggak banyak ngomong, tetapi main kepres. Iya, main hajar. Main sahabat, main bagi dia. Dan orangnya cool, dingin, kalau bercanda enak ngobrol gitu. Emang aneh yakin sendiri bang, Ciro nggak banyak ngomong, cuman kalau deket pasti ngebagi dia. Iya. Dan kondisi itu yang yang terkadang kita nggak tahu orang-orang, makanya banyak pengalaman dari sekolah di SMK atau di STM ini ya kita ya mungkin gue juga dari dulu karena sering berteman sama teman-teman yang udah lebih dewasa, teman-teman yang udah kerja walaupun di sekolah gitu kan, makanya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan rokok, nggak pernah ketinggalan duit gitu kan. Romantis ya, rokok makan gratis. Rokok makan gratis. Rokok makan gratis dan Ulang lagi. Ya kalau Nunung ada kisah lucu gak? Apa ya, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Nah kan Po ikut basis nih. Dalam hidup selama 3 tahun ikut basis, ada gak yang hal yang membahayakan diri Nunung nih? Wah gua kayaknya terancam nih, gua bakal kena nih atau gimana selama ikut basis, atau mungkin kejadian di luar basis. Kalau selama ikut basis sih yang gue bikin deg-degan itu ya itu gue disuruh bawa barang itu. Hampir ya. tiap hari ya. Nggak setiap hari sih. Oh, pokoknya kalau ikut basis saat aja. ikut basis. Itu yang bikin gue deg-degan banget gue. Soalnya yang gue jaga itu nama baik orang tua gue sih itu sebenarnya. Kalau di luar basis? Kalau di luar basis dulu gue pernah sih kita lagi tuh abis ikut rapat tuh di center ya. New Center. New Center di Otista ya? Iya, kita pulang tuh dari sekolah. Mobilan saya sama ada kelas kita tuh siapa sih namanya ya? Andri atau siapa ya? Saya lupa deh. Itu kan Cipayung. Pulang dari situ dia minta nganterin saya ke Ramayana. Ramayana mana nih? Ramayana KJI. KJI apa sih namanya? Oh, Kramat Jati Indah. Kramat Jati ya. Situ. Nah, Terus? terus pas kita turun dari mobil kan ke jembatan. Jembatan kan di situ ada beberapa anak budut. Budut mana nih? Budut 40. Terus 40. Nah, begitu saya mau masuk, cegat di situ. Karena saya kan pakai baju, pakai celana ya, jadi Berarti pasti berdua deh, doang, berdua, mandi. saya berdua tuh. Nah di situ saya di palak, jadi adik kelasnya ditarik jauh dari saya, ditarik, terus saya marah-marah gitu, saya ikutin, saya marah tuh di situ. Mengapa nih adik gue, kata saya kan gitu. Terus kata dia gini, ada kan tapi mukanya beda. Secara saya hitam, dia putih, rambutnya keriting, saya lurus kan, ya pasti anak budutnya bicaranya seperti itu. Saya bilang memang kalau ada itu harus ada kandung, saya bilang kan begitu. Dia ambil rotring tuh dari kantong adik saya, adik kelas saya. Rotring. Rotring tuh STM pasti tahu lah. Nah, dia soalnya pulpen gambar. anak listrik, jadi lebih butuh Rotring. listrik apa mesin tuh ya yang sering pakai rotring tuh ya. Listrik. Nah, dia ambil, saya ambil lagi dengan apa ya? Dengan adu mulut ya. Lu anak mana? Gue balik nanya. Lu sendiri anak mana? Gue anak budut, gue anak bonser. Gue budut 40, gue bonser 2. Gue bilang gitu. Udah kan? Akhirnya kebetulan tuh mobil ada berhenti, mobil yang jurusan rumahnya si adik kelas kita ini, saya suruh naik mobil kan, bisa Oh, sendiri berarti di situ. naluri sebagai kakak kelas nih di Bonser, pakai nih suruh ngelamatin lah. Ya. Berarti ente Gue sendiri. takut Sendiri. soalnya pasti nanti kalau nggak buru-buru gue suruh pulang,
bakalan terjadi yang nggak diinginkan lah. Minimal tuh adik kelas gue tuh yang bakalan terancam karena Soalnya itu udah bagus. Terus emang gantengan antri bang daripada ente. Gitu kan ya. Terus udah tinggal gue sendiri, ditanyain gue diinterogasi macam-macam tuh. Terus gue jawab dengan ya dia jawab kasar, gue kasarin juga. Tapi tapi ujung-ujungnya sempat dicolek gak? nggak sebut saya. Sudah terus temennya bilang udahlah biarin lepas aja gitu. Akhirnya gue dilepas. Udah dilepas gue udah Lolos ya? lolos gitu ya, udah dalam mobil gue naik 6A waktu itu dengkul gue udah gemeteran, jantung gue deg-degan, keringat dingin udah kayak apa tahu gue. Itu sih yang bikin Itu mungkin karena cewek kali ya? ya mungkin bisa jadi malu kali anak urut ngelawan 4 orang ngelawan 1 cewek anak bonser ya pasti malu lah. Di situ gue juga bicara sih, maksudnya nggak malu lu nggak malu lu laki-laki lu cowok berempat ngadepin 1 cewek anak bonser. Dengan gue ngucap seperti itu akhirnya gue dilepas sih. Mungkin kalau ya nggak tahu ya, pokoknya intinya di saat itu gue dengan yang deg-degan, dengan yang gemeteran. Soalnya nggak lama gue naik mobil itu gue lihat tuh temen-temen udah datang. Anak Jusmatmu yang lain? Oh lebih lama. banyak anak Jusmatmunya. Nggak lama pas gue udah naik mobil, kebetulan agak sedikit macet kan di Ramayana situ ya. Itu datang tuh anak-anak habis turun dari bis. Banyak tuh pada ngumpul di situ juga, nongkrong di depan Ramayana pas jembatan. Itu di situ. Berarti lolos itu selamat ya? Iya, alhamdulillah. Nggak tahu deh gua kalau Ya berkat doa kalau orang gue tua buru-buru naik mobil. sama doa pacar biasanya. Ya kebetulan maghrib nih ada kesan dan pesan nih dari Bang Tata nih untuk penggemar konser Rena dan adik-adik kelas kita. Ini kampanyenya stop tawuran pelajar sama silaturahmi konser 23 dan stop pemakaian narkoba. Iya. Ini aja ya. Ya boleh diwakili Bang Tata. Jadi memang kita butuh sesuatu hal yang seperti ini. Ada media yang bisa mempersatukan alumni. Ya, terima kasih Tuan Dawai udah merangkul semua angkatan, dan ternyata bukan hanya Bonser 2, Bonser 3 juga. Iya Bonser 2 juga ya. Dan untuk ini kita ambil sisi baiknya. Yang dulu kita jadikan Cukup dikenang Bang. Nggak perlu diulang. Nggak usah diulang lagi. Itu jadikan koreksi buat kita lah, bahwa kita memang nggak semuanya yang bandel itu ujungnya jelek. Dan ternyata banyak teman-teman kita juga yang pernah saya ikut waktu Reuni Akbar pertama. Itu ternyata ada juga yang jadi bupati atau Wali kota Pekanbaru, Wali Kepulauan Riau. ternyata dia Banyak yang berhasil jadi juga. berhasil lah. Tetapi terlepas dari itu semua, nanti semua kita ambil hikmahnya dan kita sekarang kembali ke kondisi sekarang. Memang benar yang disampaikan Bang Dawai, silaturahmi tetap dijaga. Silaturahmi tetap dijaga dan jauhi yang namanya narkoba. Jujur 98 sampai 2000 gue ya sempat masuk ke dunia hitam ya, cuman gue nggak pakai yang lain-lain, cuma pakai cuma doang ya. Dan emang pada zaman dulu hukum nggak ini sekarang Bang. Seperti sekarang, jadi jangan coba-coba untuk menyalahi narkoba, dan kita kembalikan kalau kita ini sekarang sudah berguna. Buat adik-adik, teman-teman, kawan, sejawat, dan juga senior-senior, salam hormat dari kami berdua, yang mudah-mudahan nanti kita bisa diketemukan lagi di waktu yang lain ya, kopi darat untuk bisa ngobrol bareng. Iya. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga, dan mudah-mudahan juga kita bisa terus sehat dengan kondisi pandemi yang saat ini masih mewabah di negara kita, dan tolong tetap jaga kondisi silaturahminya. Dan salam buat guru-guru semua yang sudah membimbing kita. Ada teman-teman juga Pak. Teman-teman dan membimbing kita selama 3 tahun kita berada di Bonsreh ya, STM 2 PGRI, sehingga kita bisa lulus walaupun banyak hal-hal yang menarik di sana. Dan salam hormat dari kami berdua untuk bapak-bapak guru, ibu-ibu semuanya ya, sehat selalu buat kalian. Mohon maaf apa yang kita lakukan dulu. Mohon maaf juga, kita juga
terlepas dari hal-hal yang mungkin kita lakukan ya tidak berkenan, merepotkan dan menyusahkan, saya yakin semuanya itu sudah menjadi ladang pahala buat guru-guru kita semua ya. Mudah-mudahan kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita hanya bisa ngasih doa. Ya. Ya, sehat selalu, silaturahminya tetap dijaga, dan semoga salam hitam merah hitam dari kami berdua, Bonser 2 tetap jaya. Bonser 3 one soul one spirit, Pak. Siap. Dan untuk teman-teman lain di Budut, di 12 RM, 12 DM, Tubun, ataupun yang lain-lain, salam damai untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonser Channel selesai sampai di sini. Kisah romantis pertama kali dihadirkan di sini. Terus pantengin Bonser Channel, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bonser Channel, never ending story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.